Yang kau lihat nih siapa? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia kan? Orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Jangan kau bilang kacung kami. Siapa? Orang Setan Indonesia. kau, orang pembela tanah air kau bilang pengaman. Orang lagi ngamanin. Orang Indonesia, Pak. Gak ada yang namanya kita tuh. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Saya salah. Kita mengutamakan masyarakat. Iya, Pak. Gak pernah kita ini. Kau lagi pikiranmu. Kau minta maaf dulu. Mohon maaf, Pak. Intinya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menyesali dengan perkataan kotor saya. Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan yang nanti masyarakat melihatnya, oh ada sekian juta yang membela. Ada beberapa informasi ilahi yang sangat penting untuk umat Islam. Jadi informasi pertama yang kita dapatkan bahwasanya musuh-musuh Islam itu akan selalu berusaha untuk memadamkan agama Allah. Tidak pernah berhenti. Sehingga dari informasi ini kita harus selalu membangun kewaspadaan. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai, dan jangan pernah berpikir kalau musuh Islam itu akan berhenti untuk menyerang Islam. Jadi informasi ini makanya tadi saya katakan sangat penting sekali. Nah, jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak waspada. Allah sudah informasikan sejak 15 abad yang lalu. Artinya dari informasi ini, maka ini merupakan isyarat bahwa umat Islam itu harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap untuk menangkal segala bentuk serangan musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Yang di zaman sekarang ini segala ucapan, perkataan, pernyataan, statement yang keluar dari mulut mereka bisa mereka sebarluaskan melalui berbagai macam jejaring sosial atau media sosial, medsos, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Real, fakta itu terjadi. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, menghina agama Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, itu sudah menjadi yaitu santapan sehari-hari bagi mereka yang akrab dengan internet. Dan ternyata dampaknya luas, sangat berbahaya. Kadang-kadang kalau seorang muslim bicara di internet yang benar satu kalimat, itu yang nyerang bisa 1000 akun itu. Yang bicara benar satu, yang nyerang 1000 akun. Lah kok bisa begitu? Karena memang mereka rajin menggunakan media tersebut untuk menyerang Islam. Jadi begitu dia tidak senang dengan seorang ulama atau tidak senang dengan suatu perjuangan Islam, nah mereka sebar lewat akun mereka. Satu orang nulis yaitu lewat 100 akun, seolah-olah ada 100 yang menyerang. Satu orang punya 1000 akun, seolah-olah ada 1000 orang yang menyerang. Nah kalau satu orang punya 1000, kemudian kalau ada 100 orang saja sudah berapa? 100.000. Nah sehingga seolah-olah perjuangan Islam itu tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Ada 100.000 yang protes di internet. Padahal 100.000 akun itu yang punya cuma 100 orang.
Mereka rajin. Nah, sementara umat Islam boro-boro mau bikin 1000 akun. Bikin 1 akun aja males. Kadang-kadang yang sudah buat akun 1 pun tidak digunakan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Padahal akun-akun yang mereka buat itu gratis. Bisa mereka buat kapan saja. Mereka bisa kelolanya yaitu lewat laptop, lewat komputer, bahkan lewat HP di jalan. Mereka bisa bikin ribuan akun. Padahal dia juga yang nyerang. Padahal dia juga yang ngomong. Tapi dia gunakan macam-macam nama. Di sini dia pakai nama ini, dia pakai nama itu, dia pakai nama anu, dia pakai nama lagi, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan yang sama? Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan. Yang nanti masyarakat melihatnya, oh ada sekian juta yang membela. Muhammad Abdul Ghani, mantan Panglima Perang Jihad Kota Maluku. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 pada hari Minggu nanti. Yang pakai topi baret bintang 1 Kak. Mungkin bintang di laut. Saya bilang kamu mas, kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Saya ini yang menyelamatkan agama Islam di Kota Maluku. Jangan ngaco kamu ngomong. Saya ingin jumpa dengan kamu di 212. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya sendiri akan menghadapi ribuan pasukanmu. Saya nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa seperti kalian yang bertapa berguru di gunung, di batu. Tidak. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya cucu kandung dari Komarudin yang merebut kota Jogja. Saya ingin lihat kamu, ingin bertemu sama kamu, sama pasukanmu di 212. Kalau kamu berani coba-coba untuk menghentikan atau mengacaukan acara 212, ingat kau, jangan pernah engkau menjadi provokator. Jangan pernah engkau mau untuk menghancurkan nama Islam di kota bumi yang tercinta ini. Saya orang pertama yang akan meminum darahmu. Wadang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara. Pri ketuhanan, bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Tidak bisa, ketuhanan gak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu, setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Kabar gila Pancasila cuma 5 butir. Mau diajak berdebat, mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati umat Islam mudah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang injek-injek. Ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Siap jaga ulama kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kurang aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Ini negeri kita ini sedang sakit apa, saudara? Saya mau tanya jujur, nih kalau model begini nih, negeri kita sehat apa sakit? Ayo saya mau tanya, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan apa parah? Ringan atau parah? Karena itu saya mau tanya saudara, prihatin tidak? Siap obati Indonesia? Siap sembuhkan Indonesia? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Kalau kita nggak rebut, kita nggak bisa ngobatin. Saudara, kalau kita mengobati, rebut negeri ini, rebut dengan kepemimpinan muslim, rebut dengan sistem Islam, rebut dengan penerapan syariat Islam. Kalau kita nggak rebut, sakit negeri ini akan semakin parah, dan besok kita semua yang akan merasakan daripada akibatnya. Betul? Betul? Nah, khususnya termasuk ibu kota Jakarta harus kita rebut, nggak boleh. Ada urusan apa orang-orang kafir, saudara, menjadi pemimpin di Jakarta? Orang bilang, Habib Rizik, ini Habib Rizik sudah bicara syarat. Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan bagian daripada ibadah kami nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, ini syarat atau kewajiban agama? Syarat atau kewajiban agama? Enak yang ngomong Habib Rizik syarat, mulut lu bojengkol. Ngomong dikit-dikit syarat. Kita bukan bicara syarat, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara syarat, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir, titik. Betul? Betul? Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang, kenapa sih?